Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali dalam renungan firman Allah hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Allah Bapa yang mengasihi kami di dalam Kristus Yesus. Kau Allah yang berkenan hadir dalam kehidupan kami, menyelamatkan kami. Hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, memohon bimbingan Roh-Mu yang kudus ketika kami mendengarkan firman-Mu dan bersekutu dengan Engkau yang kudus. Kuduskan hati dan pikiran kami dan layakkan kami bersekutu dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan kita hari ini, Senin 22 Juni 2026, diambil dari Galatia 4 ayat 7, demikian firman Tuhan. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dibaheni dang behatoban ho tung anak do. Alai molo anak laos panead doho marhite sian debata. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, banyak di antara kita yang berusaha membuat status kita setiap hari berdasarkan apa yang kita lakukan atau mungkin berdasarkan apa yang dikatakan oleh orang lain atau oleh dunia ini. Sehingga saat kita gagal, kita langsung terpuruk karena kita kehilangan status menurut kita. Kita kehilangan nilai dan identitas kita. Dan banyak orang sekali lagi menghabiskan waktu dan hidup mereka untuk mencari identitas dan status yang ideal menurut dunia. Tetapi firman Allah mengingatkan kita hari ini, kita yang percaya pada Yesus, tentang sebuah perubahan status yang sangat radikal. Status itu terjadi bukan karena usaha kita atau karena apa kata dunia, tetapi karena kasih Allah dalam Yesus. Kita lihat siapa kita dan apa status kita di mata Tuhan melalui firman hari ini. Yang pertama dikatakan, kamu bukan lagi hamba. Kalau sebelum kita mengenal Kristus, sebelum jemaat di Galatia percaya kepada Yesus, status mereka adalah hidup sesuai dengan keinginannya, hidup di bawah kuasa dosa dan menjadi hamba dosa. Begitu juga dengan orang percaya atau orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Kalau sebelumnya mereka hidup di bawah kuasa hukum Taurat, dan status mereka akan menjadi baik jika mereka hidup sesuai dengan hukum Taurat. Padahal tidak ada yang bisa melakukan itu secara sempurna. Sehingga dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia yang mencoba kembali lagi melakukan hukum Taurat atau diperbudak oleh hukum Taurat, diingatkan, kamu bukan lagi hamba, bukan lagi budak dosa, bukan lagi diperbudak oleh kekuatan atau kuasa dunia ini, sesuai keinginan dunia atau sesuai keinginan daging. Tidak ada orang yang bebas dari perbudakan itu kalau berdasarkan usahanya. Sehingga di hadapan Allah, umat itu sering karena pemahamannya masih di bawah kuasa hukum Taurat dan berbuat sesuai dengan apa yang dikerjakan. Kalau baik, mereka merasakan diberkati, dan kalau melakukan kesalahan mereka mengalami ketakutan akan hukuman Allah. Tetapi dalam hal ini firman Tuhan mengingatkan, kamu bukan lagi budak. Kalau bukan lagi budak berarti orang merdeka. Dalam hal ini tidak ada lagi yang bisa mengendalikan kita selain dari kuasa Allah.
Kita bebas melakukan apa yang difirmankan oleh Allah, bukan karena takut dihukum atau bukan karena takut tidak diberkati, karena ketika melakukan sesuatu supaya mendapatkan berkat, itu sama dengan bekerja untuk menerima upah. Itu sama dengan budak, sama dengan pekerja yang digaji atau bekerja untuk mendapatkan sesuatu, yaitu upah. Karena itu sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kamu sudah merdeka, bukan lagi hamba. Yang kedua, status kita orang percaya dikatakan kamu adalah anak. Status kita sebagai anak Allah bukan karena kita sudah layak menjadi anaknya, atau karena kita sudah berlaku sebagai anak Allah, tetapi karena darah Yesus. Biasanya hubungan seorang anak dengan orang tua itu hubungan darah, tetapi hubungan kita dengan Allah sebagai anak itu dihubungkan oleh darah Yesus. Oleh darah itu kita jadi punya hubungan darah dengan Allah. Sebagai anak Allah yang telah ditebus dengan darah Yesus, kita adalah orang merdeka dan berbuat sebagai anak Allah, bukan untuk menerima upah atau bukan karena takut dihukum, tetapi karena sudah menerima berkat sebagai seorang anak di rumah bapaknya, harus melakukan segala sesuatu tidak untuk mendapat upah atau supaya diberkati, tetapi karena dia memang seorang anak, pemilik, pewaris dari segala kepunyaan bapaknya, maka dia dengan bebas melakukan segala sesuatu. Kita bandingkan dengan sebuah cerita di satu desa, di satu kota atau desa, ada seorang anak yatim piatu yang tidak memiliki apa-apa. Tetapi ada seorang bapak pengusaha orang kaya, dia mengadopsi anak itu menjadi anaknya. Dia sudah urus semua sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku yang mengatakan bahwa anak itu adalah anaknya. Tetapi ketika si anak dibawa ke rumahnya, si anak itu berlaku seperti seorang penumpang di rumah itu. Kalau dia makan, dia ketakutan sehingga dia makan sedikit, tidak sesuai dengan porsinya karena takut dimarahi. Dan ketika dia melakukan kesalahan seperti memecahkan sebuah gelas atau piring jatuh dari tangannya, dia langsung menangis ketakutan dan memohon maaf karena takut dihukum. Sampai suatu saat si bapak yang kaya dan baik hati tadi mengajak dia ke sebuah ruangan. Di ruangan itu si ayah itu menunjukkan satu surat yang mengatakan bahwa anak itu adalah anak yang sah. Ditunjukkanlah akte lahirnya dan surat-surat bahwa dia adalah pewaris dari si bapak itu. Jadi statusnya di rumah itu bukan penumpang atau pelayan, tetapi sebagai anak. Maka sebagai anak ketika si bapak itu telah menunjukkan statusnya dan meyakinkan dia, sejak saat itu anak yang diadopsi tadi berlaku sebagai anak yang bebas melakukan segala sesuatu yang baik, bukan karena takut dihukum atau karena takut dimarahi atau karena takut tidak diberikan makan. Seperti itu juga kita di hadapan Tuhan. Firman ini mau mengingatkan jemaat Galatia dan kita sekarang, jika kita masih berpikir oleh usaha dan kerja keras kita, maka kita selamat dan memiliki status yang baik di hadapan Allah. Ubahlah pola pikirmu itu. Maka yang ketiga dikatakan sebagai anak, status kita sebagai ahli waris. Jika kita anak yang sah, maka kita adalah ahli waris sama seperti anak yang diadopsi tadi. Maka perilaku kita tidak akan serakah, tidak perlu takut, tidak mendapat bagian. Kita akan berbuat menurut yang seharusnya sebagai ahli waris. Kita bandingkan dengan cerita tadi. Ketika dia belum menyadari bahwa dia adalah seorang anak, dia berlaku dengan ketakutan dan merasa takut tidak dikasih makan, tidak memiliki status, tetapi setelah diberitahu dia adalah ahli waris, seorang anak yang sah, dia berubah
dan menjadi seorang yang bebas melakukan yang baik. Saudara-saudaraku, orang tua atau bapa di dunia ini sering mewariskan harta atau tanah atau rumah atau sesuatu yang bisa dinilai oleh apa yang kita miliki. Tetapi sering sekali kita lihat warisan yang diberikan orang tua itu bisa cepat habis karena anaknya tidak bisa mengelola, atau bisa karena warisan itu anak-anaknya jadi bertengkar, jadi berselisih, tidak ada lagi kesatuan. Tetapi sebagai anak Allah kita mewarisi yang tidak bisa direbut oleh siapapun dari kita. Warisan yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai anak adalah kerajaan Allah, yaitu hidup yang kekal. Dan warisan yang kedua adalah damai sejahtera dan sukacita yang berasal dari Allah. Kita bisa tetap dalam keadaan damai, tenang, sekalipun dunia ribut, sekalipun dunia tidak menghendaki. Damai sejahtera yang dari Allah akan memberikan kita ketenangan dan pengendalian diri dalam menghadapi segala sesuatu. Warisan yang ketiga adalah penyertaan Allah yang sempurna di setiap waktu dan di setiap masalah yang kita hadapi. Maka sebagai ahli waris tidak perlu takut. Jangan bermental hamba, ubah pola pikir, mendekat kepada Allah, lakukan perintahnya, bukan karena kita takut atau karena kita tidak akan mendapat berkat, tetapi karena kita adalah anak Allah, ahli waris, orang merdeka. Memang tidak bebas dari masalah, tetapi penyertaan Allah sebagai Bapa cukup bagi kita. Saya tutup renungan ini dengan pantun. Yang pertama, memang indah kota Surabaya, tempat singgah menaruh harapan. Di dalam Yesus kita merdeka, bukan lagi hamba yang ketakutan. Yang kedua, kayu jati diikat erat, dibawa orang ke dalam kota. Jangan khawatir, warisan di bumi tidak ada, warisan surga sudah menjadi milik kita. Mari kita berlaku sebagai ahli waris, sebagai anak Allah yang sah. Dia akan menyertai kita di dalam melakukan apa yang Tuhan firmankan. Sekali lagi sebagai anak Allah, bukan sebagai seorang upahan supaya mendapat berkat, tetapi karena sudah diberkati dan sudah mendapatkan warisan yang kekal. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu, atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan status kami sebagai anak Allah yang sah di dalam Kristus. Oleh Roh Kudus kami telah dimampukan memanggil Engkau Bapa. Oleh karena itu ampuni kami Tuhan jika kami sering berlaku sebagai hamba yang tidak merdeka. Ampuni kami kalau kami sering melakukan segala sesuatu supaya kami mendapat upah. Tetapi biarlah pengampunan-Mu yang memampukan kami supaya kami berlaku sebagai anak yang berbuat sesuai kehendak-Mu dan bersyukur selalu di dalam kehidupan kami, karena kami tahu ada Bapa yang selalu menyertai kami, yang selalu mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Ada Bapa yang selalu peduli akan kebaikan dan kebahagiaan kami. Terima kasih Tuhan. Yakinkan juga semua hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang mendengar firman ini, bahwa kami semua orang percaya, hamba-hamba yang Tuhan pilih, Tuhan telah menjadikan kami menjadi ahli waris. Tetapi jika kami ahli waris dalam kerajaan-Mu, tentu kami juga ahli waris dalam segala pergumulan yang dialami oleh Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan atas kekuatan dan hikmat yang Kau berikan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati para orang tua untuk dapat mewariskan firman Allah, pengajaran iman di tengah-tengah keluarga, bukan sekedar mewariskan harta, rumah, dan tanah, tetapi mewariskan iman yang benar, yang tetap berpegang teguh pada firman Allah. Dan berkati kami semua. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang sakit, yang mendengar firman ini, biarlah Tuhan yang memulihkan. Kalau ada yang sedang berduka, Tuhan yang menghibur.
Kalau ada yang sedang bersuka cita merayakan hari ulang tahun kelahiran ataupun pernikahan, Tuhan yang mengingatkan untuk tetap bersyukur bahwa Tuhan yang memberikan pertambahan umur panjang. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami serahkan semua jemaat-Mu, para hamba-hamba-Mu, gereja-Mu. Layakkan kami selalu untuk datang ke hadapan-Mu sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami memohon, dengar doa kami di saat kami juga sama-sama berdoa dalam doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.